Pemirsa, si jago merah kembali beraksi. Kali ini bangunan di kawasan Pantai Indah Kapuk luluh lantak terbakar dan membuat panik warga sekitar. Selain itu, kasus pemerasan dalam tubuh institusi di negeri ini masih saja menjadi lingkaran setan yang seolah tidak pernah berkesudahan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Mengapa nilai materi seakan lebih tinggi dibanding norma etika profesi dan nilai budi? Hal ini kami akan bahas lengkap di Dialog Sindo Prime hari ini. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama sejumlah aktivis anti korupsi melaporkan dugaan korupsi terkait penetapan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 sebagai proyek strategis nasional serta penerbitan ratusan sertifikat di atas laut. Ya, kita bisa saksikan bersama-sama. Ini adalah Abraham Samad bersama rekan-rekannya dan mereka tiba di KPK pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kita bisa saksikan membawa dokumen dan infonya ini akan dijadikan barang bukti. Dalam audiensi yang berlangsung hingga 1 jam lamanya ini, Abraham Samad dan kawan-kawan meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek strategis nasional PIK 2 serta penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas Laut Tangerang. Abraham Samad juga berharap KPK tidak takut mengusut perkara ini, pemirsa. Pak, ada berkas yang dibawa nggak, Pak? Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang super cepat satu. Yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional. Masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang ini. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti, mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah ini banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya. Padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru dicabuti, itu aja, diterbitkan baru dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun karena dia sudah dianggap punya suratan garapan meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini.
Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA X PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.